Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Hai, apa kabar guru hebat di Nusantara? Semoga selalu menginspirasi dalam kebaikan. Kembali lagi di channel Fauziah Ramawati. Kali ini saya akan berbagi tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Konsep utama di modul budaya positif ini yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol, dan keenam segitiga restitusi. Mari kita bahas satu per satu. Sebelum ke materi, mari kita bermain tebak-tebakan. Apakah Bapak Ibu guru setuju dengan pernyataan ini? Pernyataan yang mengatakan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan siswa, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak, dan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Silakan dijawab. Sudah menjawab? Yuk kita keep dulu ya jawabannya. Kita dengarkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Menurut KHD, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan filosofi KHD, pendidikan itu harus berpihak pada anak. Jadi, dalam pengajaran dan pendidikan harus dapat memberikan kemerdekaan pada anak. Yang ini berarti tidak ada tekanan atau paksaan dan bersandar pada kekuatan sendiri. Selanjutnya, kita coba percobaan perubahan paradigma belajar. Yuk, pertama, silahkan sobek secari kertas kecil, terus tulis di kertas tersebut benda atau sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu. Setelah itu, letakkan kertas tersebut di salah satu genggaman dan genggam secara erat, genggam yang erat. Selanjutnya, teman di sebelah mencoba dengan sekuat tenaga membuka kertas itu. Bisa dengan tenaga yang kuat, membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar kertas itu, agar tangan itu terbuka. Apa yang terjadi? Apakah ada di antara ibu bapak yang membuka kepalan tangan? Mengapa? Kemudian, apakah ada yang masih tetap menutup kepalan tangan? Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka kepalan tangan ibu bapak? Jadi sebenarnya siapa sih yang memegang kendali? Siapa sih yang memegang kontrol? Di sini kita belajar tentang stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedang di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedang di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Dan di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, pemaksaan ada pada bujukan. Dan di teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Selanjutnya, di stimulus respon model berpikir menang kalah, dan di teori kontrol model berpikir menang-menang, jadi saling berkolaborasi. Untuk mewujudkan teori kontrol tadi, teori kontrol yang menurut Dr. William Glasser, kita perlu ada yang namanya disiplin positif.
Jadi, kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Disinilah makna disiplin, yaitu belajar kontrol diri dengan cara menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Di sini, semua perilaku memiliki tujuan, karena kan kita punya yang namanya motivasi ekstrinsik dan motivasi intristik. Motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan sedangkan intristik itu untuk menghargai diri sendiri, yang mana itu terdapat di nilai-nilai kebajikan kelas, yang nantinya kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk itulah kita berusaha menciptakan segitiga restitusi, yang mana segitiga restitusi ini menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ini nanti sesuai dengan 5 dasar kebutuhan manusia, antara lain bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, serta kebebasan. Nah, ini nanti kita akan praktek langsung ke siswa. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus video ini. Dimulai dari disiplin positif. Apakah itu disiplin positif? Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Lah, sebagai pendidik, tujuan kita itu kan untuk menuntun anak-anak memiliki disiplin diri secara dini. Jadi mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intristik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, ataupun tanpa hukuman. Ini mempengaruhi motivasi perilaku manusia, yang mana motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Lah, biasanya motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini termasuk motivasi ekstrinsik juga. Nah, yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini yang dimaksud motivasi intrinsik. Jadi, mana yang lebih efektif? Motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik? Menurut teorinya, ada konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu terkait hukuman. Hukuman itu cenderung menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, terus murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Teori sebelumnya mulai tergeser dengan konsep disiplin dengan identitas sukses, yang dimana ada konsekuensi. Konsekuensi ini yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian ada juga segitiga restitusi, yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, terdapat teori kontrol dirinya, jadi dia memegang kontrol ya, memegang kendali, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Berdasarkan penilaian, konsep disiplin pendekatan restitusi ini
lebih membawa kebaikan ke murid. Jadi cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, segitiga restitusi itu apa? Restitusi dulu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Teori ini dari Gosen 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian juga memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selain itu juga fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan yang paling penting adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Untuk lebih jelasnya, berikut perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Misalkan kasus siswa tidak mengerjakan PR. Untuk hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Atau guru marah dan membuat murid menjadi takut. Sedangkan kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dipekerjakan sebanyak 3 kali lipat. Bisa juga dengan guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Agar budaya positif lebih maksimal, disinilah kita perlu yang namanya peraturan kelas. Peraturan kelas yang dibuat oleh anak-anak sendiri. Jadi dari murid ke murid. Setelah dari keyakinan kelas, kita ubah ke keyakinan kelas yang mana menggunakan kata-kata positif yang mudah dipahami siswa. Di sini terbentuklah lingkungan positif. Dari lingkungan positif, maka akan terbentuk budaya positif. Apa sih kaitan dari peraturan dan keyakinan kelas? Jadi kaitannya, nih misalkan nih, kalau di peraturan itu selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Nah, kalau peraturannya dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Untuk peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Untuk peraturan dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Untuk peraturan kelas, gunakan masker, keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya, peraturan kelas jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Yellow diamonds in the light, and we're standing side by side as a shadow crosses mine. What it takes to come alive. It's the way I'm feeling, I just can't deny. But I've got. Setelah membuat kesepakatan kelas, murid-murid membuat keyakinan kelas. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pekan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa ini? Kesepakatan kelas. Ini yang membuat kemarin siapa? Kalian kan semuanya. Nah sekarang dari kesepakatan kelas akan kita bentuk menjadi apa? Keyakinan kelas. Dari kesepakatan kelas kita akan ubah menjadi
Jadi satu kata positif, budaya positif yang nanti akan kalian lakukan. Misalkan nomor 1, siapa yang mau coba baca nomor 1? Oke, guys. Mendengarkan penjelasan guru dengan tertib. Bisa diganti apa? Menghormati guru. Silakan ditulis. Ini bentuknya, Mbak. Ini ya nomor 1. Nomor 2 siapa baca? Pak Reza. Apa Pak Reza? Lebih disiplin. Bisa diganti apa Pak Reza? Disiplin. Oke, silakan ditulis ini Pak Reza. Nomor 3, Yata. Ini tak kayak membuang sampah pada tempatnya. Bisa diganti dengan Mendadak lingkungan. Peduli lingkungan. peduli lingkungan. Peduli, silakan ditulis. Nomor 4 siapa? Oke, Cak. Menjaga adab kepada guru. Mau diganti apa? Sopan, bisa. Menghormati guru, bisa. Ya, mau pakai kata sopan atau menghormati atau menghargai? Sopan, silakan. Selanjutnya nomor, ya peduli aja nggak apa-apa, peduli aja. Peduli kan banyak nanti. Nomor 5, siapa mau baca? Oke, Akela. Tidak membuli atau tidak jahil ke teman, diganti menghargai teman. Ya, Akela. Oke, sekarang nomor 6. Siapa mau nomor 6? Oke, Arif. Tidak ramai saat pelajaran. Tidak ramai saat pelajaran. Bisa diganti apa? Menghargai guru. Menghargai guru. Menghargai guru. Oke, boleh kita menghargai guru. Silakan. Sekarang nomor 7. Siapa mau nomor 7? Arfan mau 7? Siapa punya sahabat Arfan? Berarti apa? Disiplin. Disiplin, betul. Ya, disiplin. Nomor ini Mas, saya ke bawahnya. Enggak usah menunggu saya ke bawahnya. Nomor 8. Siapa yang mau nomor 8? Ya, Nafisa. Siapa? Yang belum angkat tangan, silakan. Nomor 8, Mahesa sudah. Selanjutnya. Oke, Afrika. Dibaca 8, Afrika. Ujian dengan jujur. Ujian dengan jujur. Budaya positifnya? Tidak harus Jujur. Silakan, Afrika. Nomor 9 siapa? 9, Almeida sudah. Selain itu yang belum? Almeida mau? Oke, Almeida, silakan. Tidak bermain benda yang berbahaya. Bisa diganti apa? Ada yang bisa? Berhati-hati, betul. Nomor 10, siapa mau? Yu? Ayo, Yu, silakan. Dibaca. Tidak merobek kertas, diganti apa? Menghargai. Hemat kertas. Mau pakai kata apa? Menghargai apa hemat? Hemat, oke, silakan. Hemat ya, hemat. Oke. Mas, ya hemat sudah. Nah, di sini adakah yang sama? Apa? Disiplin sama ya? Menghargai sama.
jadi menghargai aja ya. Kan sama. Ya, jadi ini kan sama tuh. Kita pakai 1 menghargai ya. 6 sama 1 tadi menghormati. Dua apa? Dua. Nomor 3 peduli. Nomor 4 sopan ke guru, sopan ya, sopan aja. 5 menghargai. 6 menghargai sama, salah satu aja. Apa? Itu udah ya, jujur ya. 7 berhati-hati. 8 ya, jadi ini adalah keyakinan kelas 4 ya. Keyakinan kelas 4. Oke, habis ini kalian akan membuat poster terkait keyakinan kelas ini secara berkelompok. Ibu siapkan nilainya. Oke, bawa ke mana kan? Nomor 1. Oke. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Dari video tersebut, maka dapat disimpulkan keyakinan kelas 4A ada 8. Pertama, menghormati. Kedua, disiplin. Ketiga, peduli. Keempat, sopan. Kelima, menghargai. Keenam, jujur. 7, berhati-hati. Dan 8, hemat. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tentang cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan rasa diterima, berbagi, dipedulikan, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Kedua, tentang kesenangan, diantaranya ada bermain, tertawa, antusias, dan semangat. Kebutuhan selanjutnya, kekuatan. Ini terkait dengan harga diri, keinginan untuk menjadi pemimpin, berprestasi, dan diakui. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mengandalkan kemampuannya. Dan yang kelima, bertahan hidup. Di bertahan hidup ini meliputi makanan, minuman, dan tempat tinggal. Di materi 5 posisi kontrol restitusi, kita akan belajar tentang sosok pendidik, sosok guru, sosok kepala sekolah, sosok warga sekolah yang menjadi di posisi pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Pertama, di posisi penghukum. Biasanya peran penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, dan membentak. Sosok ini memberikan hukuman verbal atau fisik. Dampaknya, murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu.
Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Sosok ini cenderung memiliki suara yang lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Dampaknya membuat murid merasa bersalah. Posisi sebagai teman. Biasanya suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya murid akan bergantung dengan orang lain. Murid tidak berpikir mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik namun pada orang tertentu saja. Keempat, ada posisi pemantau. Biasanya suaranya datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun tidak menggunakan nada tinggi. Senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Kemudian, posisi pemantau ini mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol. Dampaknya, murid akan menghitung konsekuensi atau hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju atau tidak mandiri. Kelima, posisi manajer. Suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Dampaknya, murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Mari kita bedakan 5 posisi kontrol restitusi. Pertama, penghukum. Biasanya, ucapan yang dilontarkan adalah patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan. Pembuat rasa bersalah akan mengucapkan, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Ketiga, teman. Kata-kata yang biasa diungkapkan adalah, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini Ibu bantu ya. Pemantau, ucapannya yaitu, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Tahap-tahapnya ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Mari kita jabarkan satu persatu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah. Hal ini akan berdampak positif terhadap dirinya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Langkah ini membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak dapat melihat kesalahannya, kemudian dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh ucapan menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu guru juga pernah berbuat salah. Untuk ucapan validasi tindakan, contohnya guru berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Berikutnya menanyakan keyakinan. Contohnya, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah ini? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau juga bisa, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Solusi apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Berikut contoh penerapan segitiga restitusi pada murid.
Assalamualaikum Mbak Syakira. Waalaikumsalam Lucia. Tahu kenapa ini Ibu panggil ke sini? Karena tidak membawa topi. Karena tidak membawa topi. Kok bisa nggak membawa topi itu gimana ceritanya? Saya lupa. Kok lupa? Gimana ceritanya? Tadi kan saya taruh di atas kerudung. Terus? Habis itu saya pakai kerudung. Setelah itu saya mau masukin ke tas, tapi saya langsung sarapan dulu. Ya nggak apa-apa. Memang wajar ya seseorang itu berbuat salah. Tahu nggak yang diperbuat Mbak Syakira ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tahu. Tidak sesuai dengan yang mana? Poin yang mana? Membawa atribut lengkap. Yang membawa atribut lengkap terkait disiplin ya. Oke. Mbak Syakira, apa yang akan Mbak Syakira lakukan agar kesalahan itu tidak terulang lagi? Masukin topi saat malam sebelum berangkat sekolah. Oke, ya memasukkan topi sebelum malamnya ya, sebelum berangkat sekolah. Misalkan benar-benar kelupaan lagi nih. Kira-kira ada orang rumah yang bisa diminta tolong nggak? Siapa? Mama. Mau minta tolong apa ke Mama? Mama minta tolong ingatin saya agar tidak lupa membawa topi. Oke, berarti nanti sampai rumah bilang apa ke Mama? Mama ingatin ya, suruh bawa topi setiap hari. Iya. Oke ya, sepakat ya. Semoga tidak terulangi lagi ya. Janji? Janji. Oke, terima kasih Syakira. Iya, Bu. Assalamualaikum Mas Rifki. Waalaikumsalam, Bu. Iya, tadi kenapa kok datangnya telat? Karena saat itu saya begadang, habis begadang. Begadang apa? Begadang lihat TV. Oh, lihat TV. Kamu lihat apa? Kartun. Oh, lihat kartun. Ya Allah, tidur jam berapa semalam? Jam 10. Jam 10. Ya. Tapi udah belajar kan? Udah. Sudah. Oke. Ya, memang kita biasanya memang melakukan kesalahan ya Rifki ya. Bu Fauzia juga kadang begadang, kadang juga kesiangan, tapi berusaha untuk tidak terlambat seperti itu. Rifki masih ingat dengan keyakinan kelas? Masih. Yang diperbuat Rifki itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana? Disiplin tepat waktu masuk kelas. Iya, betul sekali. Padahal udah apa loh ya Ki ya. Oke, sekarang apa yang diperbuat, yang akan Rifki perbuat agar itu tidak terulang lagi? Tidur tepat waktu. Tidur jam berapa biasanya? Jam 8. Jam 8. Terus bangunnya? Jam setengah 6-an. Setengah 6-an. Oke, ya berarti tidurnya di tepat waktu tadi ya. Terus usaha apa lagi biar nggak terlambat? Nggak ada. Udah itu tepat waktu, bangunnya pagi ya. Oke. Ya Rifki, semoga jadi lebih baik lagi ya. Ini Rifki, misal nanti kamu itu begadang lagi, tergoda untuk begadang lagi. Nah, biar bangunnya tidak kesiangan, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Pasang alarm. Pasang alarm. Ya, pasang alarm. Satu alarm cukup? Cukup beneran? Oke, ya udah. Berarti yang akan diulangi lagi, apa yang akan Rifki lakukan biar tidak terlambat lagi, biar datang tepat waktu? Pasang alarm. Semoga jadi lebih baik lagi ya Rifki ya. Terima kasih ya. Janji? Janji. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Nada Khairunisa. Saya senang sekali belajar segitiga restitusi karena saya dapat mengetahui kesalahan saya dan mencari solusi sendiri dari kesalahan itu. Jadi saya dapat bertanggung jawab dengan keyakinan kelas yang kami sepakati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Maulana Ramadan, biasa dipanggil Rifki. Saya senang sekali praktik segitiga restitusi karena membuat saya sadar kalau saya
perbuat itu salah dan saya mencari jalan keluar sendiri agar saya jadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, praktek diseminasi di sekolah. Modul ini mengajarkan saya tentang quotes Ki Hajar Dewantara yang menyatakan, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Dan peraturan yang sedemikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Terima kasih, sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.